Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Mutmainnah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat, karunia, keberkahan yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah berbagai kesempatan untuk bisa menambah amal-amal kita, agar amal kita tadi dapat menjadi tabungan kita dalam perjalanan abadi. Perjalanan kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Perjalanan di dunia ini adalah perjalanan yang sangat terbatas, baik terbatas waktunya, terbatas jumlahnya, terbatas kualitasnya. Kalau kita katakan ada seseorang yang hebat, sukses dia, maka suksesnya ini juga sangat terbatas. Ada masanya dia sukses, ada masanya dia belum sukses atau tidak lagi sukses. Kalau kita katakan kualitasnya, sesukses apa sih manusia di dunia ini? Tentu sangat terbatas sekali. Kalau kita katakan ada orang kaya, benar-benar kaya, apa ada orang yang bisa sekaya Nabi Sulaiman, yang bisa memiliki seluruh kekayaan yang ada di bumi dan di laut sekalian? Nabi Sulaiman alaihissalam kalau ingin mutiara dari dasar laut, beliau tidak perlu menyelam ke sana. Beliau juga perintahkan kerang-kerang untuk muncul dan memberikan mutiara-mutiara itu. Coba bayangkan. Begitulah kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi itu pun ketika Nabi Sulaiman ingin menjamu makhluk-makhluk Allah di seluruh dunia, tak sanggup Nabi Sulaiman. Maka kualitas, kuantitas juga sangat terbatas. Kalau kita ingin yang waktunya tidak terbatas, kualitasnya tidak terbatas, kuantitasnya, jumlahnya tak terbatas, maka jangan cari di dunia, tidak ada. Tapi kita cari di akhirat. Surga yang Allah janjikan itu tidak terbatas, luar biasa, ya, tidak ada limit waktunya. Maka selagi kita masih Allah berikan waktu di dunia ini, Allah berikan kepada kita kesempatan, menabunglah kita untuk perjalanan akhirat. Karena perjalanan kita ini juga tak panjang, 60, 70, 80 tahun. Setelah itu kan kita mati. Tapi kalau akhirat selama-lamanya. Ini yang kita kejar. Salawat seiring salam kemudian kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau sebagai umat yang prioritas dapat syafaat tadi. Ya, kita umat Nabi Muhammad prioritas, Bapak Ibu sekalian. Kalau umat-umat lain itu nomor sekian nanti, tapi kita duluan. Kenapa? Kita berada di barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita amalkanlah pula sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak sunnah beliau. Sunnah yang kecil-kecil, senyum, sunnah beliau. Salat sunnah qobliyah, sunnah beliau. Salat sunnah ba'diyah itu sunnah beliau. Banyak, ya, banyak sunnah-sunnah beliau dari yang kecil sampai yang besar. Kita coba amalkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan amal-amal sunnah tersebut mengantarkan kita berada di barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali waktu salah seorang sahabat yang bernama
Hanzalah radhiyallahu anhu, salah seorang dari penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang dari pengajian bersama Rasulullah. Lalu sampai di rumahnya bercengkrama dengan anak istrinya, tiba-tiba Hanzalah ini tertegun. Dia berpikir, loh, kok seperti ini keadaan saya? Maka kemudian Hanzalah mengatakan, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah jadi orang munafik. Ya, kenapa? Tadi sama Nabi ya, merasa imannya naik, sekarang sama keluarga kok imannya turun gitu. Hanzalah keluar dari rumahnya sambil mengatakan, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Sampai berpapasan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dilihat Hanzalah keadaannya demikian, Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ma bika? Hanzalah, apa yang terjadi denganmu?" Maka Hanzalah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah jadi munafik." Terkejut Abu Bakar. Tak mungkin, kata Abu Bakar. Hanzalah adalah orang yang baik. Hanzalah orang yang soleh. Hanzalah tak akan jadi munafik. Maka Hanzalah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tadi kita duduk bersama-sama di majelisnya Rasulullah. Rasulullah ceritakan tentang surga, maka seolah-olah surga terbayang di hadapan mata kita. Lalu Rasulullah menceritakan tentang neraka, azab-azab di neraka, maka seolah-olah neraka ada di hadapan mata kita. Menangis kita mendengar penjelasan Rasulullah SAW. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita bertemu dengan anak istri kita, dengan kenikmatan yang ada di rumah, hilang semua yang ada di hadapan mata kita tadi dalam majelis Rasulullah. Tak terbayang lagi surga, tak terbayang lagi neraka sama kita. Maka Abu Bakar pun kata, kalau itu aku pun demikian. Aku pun demikian, kata Abu Bakar. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita bertemu dengan Rasulullah. Ya, ajak Abu Bakar. Iya, ayolah. Akhirnya Hanzalah dan Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Sampai di kediaman beliau, mereka berdua masuk. Nabi melihat Hanzalah dan mengatakan, "Ada apa wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Ya Rasulullah, Hanzalah telah jadi orang munafik. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, "Begini ya Rasulullah. Ketika kami berada di dalam majelis engkau ceritakan tentang surga, kami terbayang surga. Ketika engkau ceritakan tentang neraka, kami terbayang neraka. Iman kami meningkat, naik. Tapi ketika sampai di rumah hilang semua itu ya Rasulullah." Rasulullah menatap Hanzalah dan mengatakan, "Seandainya apa yang terjadi pada engkau dalam majelis itu terus bisa engkau bawa di luar majelis, setiap hari engkau bisa demikian, maka niscaya malaikat akan menyalami kalian," kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini hebat betul kalau ada orang yang bisa demikian, yang imannya terus terjaga, itu hebat betul. Tapi kata Rasulullah, keadaan tidak demikian. Artinya apa? Manusia itu imannya yazidu wa yanqus. Ada masanya dia naik, meningkat, ada masanya dia turun, menukik tajam. Terkadang kalau iman kita sedang naik, begitu mudah sekali kita untuk beribadah. Mudah kita sholat sunnah, mudah kita puasa sunnah, mudah kita membaca Al-Quran, mudah kita bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi bukankah ada masanya Bapak Ibu sekalian, di mana iman kita sedang turun? Mau buka Quran saja berat, mau bangun subuh lewat. Betul? Itulah kondisi dan keadaan kita. Kita bukan seperti malaikat yang imannya stabil, bukan seperti para nabi yang imannya terus naik. Iman kita fluktuasinya ada. Kadang dia naik, kadang dia turun. Maka ambil ibrahnya di sana. Yang pertama, karena yang namanya iman naik dan terkadang turun, jangan pernah kita menjadi orang yang sombong dengan amal ibadah kita dan keimanan kita saat ini. Saat ini
kondisi iman kita ini sedang bagus Bapak Ibu sekalian. Kita bisa berada duduk di rumah. Semoga Allah memberikan kita semua hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, karena iman itu kadang naik kadang turun, perlu bagi kita untuk menjaga kestabilannya. Ibaratnya grafik, jangan naik tajam turun drastis. Kita perlu menjaga stabilitas dari keimanan kita. Ya memang kita manusia biasa kadang naik kadang, tapi jangan tajam betul. Coba kita lihat. Ketika masuk Ramadan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, penuh enggak masjid? Penuh, sesak, sampai keluar-keluar kita sholat. Lihat malam ke-15, malam ke-20, kadang sisa satu sak. Ya, ini terlalu fluktuatif sekali. Kita nggak ingin demikian. Ya. Kalaupun kita udah meper-meper, ya, beribadah di bulan Ramadan itu kan berat, ngantuk iya, capek iya, meper-meper juga kadang-kadang. Tapi janganlah drastis betul. Ya. Ini Ramadan sudah selesai, drastis betul. Jangan. Tetap kita maintain, kita jaga supaya iman kita, amal kita tidak terlalu menukik tajam menurunnya. Maka kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal, siapa puasa Ramadan lalu mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, faka'annahu shauma yaumad dahri, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Kita mencoba mempertahankan. Kalau Ramadan 30 hari, puasa Syawal 6 hari, berarti 1/5 tuh Bapak Ibu sekalian. Ini nilai minimal yang ingin kita jaga, fluktuasinya. Jangan hilang betul semuanya. Berlalu Ramadan hilang semuanya. Jaga. Ya, puasa 6 hari. Kalau kita malam biasa 11 rakaat di Ramadan. Ya, di luar Ramadan 2 rakaat lah. Kan 1/5-nya. Ya, 2 rakaat lah qiyamul lail kita ada. Ini ingin kita jaga. Kalau di Ramadan kita mengajinya 1 hari 1 juz, ya minimal 1/5-nya lah ke bulan Ramadan, supaya jangan grafiknya itu terlalu tajam. Kita ingin menjadi orang istiqomah dalam kehidupan kita, karena orang yang istiqomah ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14 disebutkan demikian. Ulaika ashabul jannah, orang yang istiqomah itu adalah ahli surga. Ini yang kita kejar. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan hidayah kepada kita, semangat kita saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk menjaga kualitas keimanan dan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.